Kemarin ada yang bertanya, teman-teman, apa saja yang akan dikembalikan setelah kita selesai melakukan proses penghitungan suara. Nah, nanti Ketua KPPS dibantu dengan anggota KPPS setelah selesai melakukan pemungutan dan penghitungan suara, kan nanti formulir itu akan dikembalikan ke dalam kotak surat suara. Yang pertama ada kotak surat suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Nah, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kotak Presiden, teman-teman ya. Nah, di dalam kotak Presiden ini silakan teman-teman nanti dicek ya. Ada satu sampul tersegel yang berisi formulir model C hasil PPWP. Jadi, teman-teman, C hasil untuk PPWP, DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten itu semuanya masuk ke dalam kotak suara Presiden, itu ya, disimpannya. Nah, nanti yang tentunya yang sudah disampul dikasih amplop, kemudian disegel. Segel yang ditempel itu teman-teman nanti ya. Tinggal tempelkan saja, setelah ditutup pakai amplop, kemudian ditempel segel. Nah, kemudian selanjutnya adalah C hasil salinannya. Nah, nanti kan setelah C hasil pleno ini ditulis, teman-teman ditulis ya beres selesai. Nah, nanti teman-teman itu akan merekap ke dalam C hasil salinan. Nah, C hasil salinan inilah yang harus dimasukkan juga ke dalam kotak suara Presiden. Salinan Presiden, DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten. Nah, tentunya ini juga sama memakai sampul nanti ya, amplop yang sudah tersegel. Kemudian selanjutnya sampul tersegel berisi surat suara sah. Nah, jadi surat suara sah Presiden itu yang contohnya ada 200 lebih ya. Nah, nanti dimasukkan dalam satu amplop, kemudian nanti disegel lagi gitu ya. Ini dalam surat suara yang sah. Jadi yang sah dan tidak sah itu nanti dipisah, kemudian nanti di amplopnya itu ditulis surat suara Presiden sah gitu kan. Nah, ini di kotak suara Presiden. Kemudian surat suara tidak sah juga sama, nanti dimasukkan ke dalam amplop yang udah disegel gitu ya. Kemudian di sini satu lagi surat suara yang tidak digunakan. Kan ada yang sah, tidak sah, dan yang tidak digunakan atau cadangan yang sisanya. Nah, yang sisanya juga sama dimasukin ke dalam sampul. Nanti kemudian ditutup sampulnya, baru disegel gitu ya. Satu aja segelnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, sampul yang tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak. Nah, atau salah mencoblos. Ini kan digunakan, cuman salah nyeblosnya gitu. Bukan tidak sah, tapi keliru atau salah atau mengalami kerusakan, robek gitu teman-teman. Ini juga sama dipisah. Kemudian sampul tersegel berisi model C kejadian khusus. C kejadian khusus itu nanti ada formulir C kejadian khusus atau keberatan saksi. Kemudian yang dimasukin itu C daftar hadir, formulir C daftar hadir, A surat pindah pemilih, dan daftar pemilih kabupaten. Jadi surat pindah memilih kalau ada ya, yang membawa surat pindah memilih. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian A kabupaten, kota, daftar pemilih. Nah, jadi ini dimasukin lagi teman-teman ya. Jadi tadi yang dimasukin ke dalam kotak Presiden itu ada C hasil untuk semua pilihan. Kemudian ada C salinan untuk semua pilihan. Kemudian surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak. Itu teman-teman. Kemudian nanti yang terakhir C pendamping pemberitahuan KPU. Maksudnya itu yang pendamping itu yang disabilitas, kalau ada disabilitas, kemudian kan nanti dikasih C pendamping. Nah, kemudian satu lagi C pemberitahuan yang sudah di kemas nanti semuanya ya, yang udah dicoblosin ke paku itu dimasukkan lagi ke dalam sampul yang sudah disegel gitu ya. Jadi itu teman-teman yang dikembalikan formulir, dan juga formulirnya semua jenis formulir yang dikembalikan di dalam kotak surat suara Presiden. Nah, ini silakan teman-teman nanti bisa dibaca atau dibawa filenya ini untuk di lokasi pemungutan suara. Jadi supaya teman-teman gak lupa, nanti cek lagi di sini ya. Cek lagi di filenya di sini. Kemudian teman-teman yang dikembalikan ke dalam kotak suara DPR,
Nah, kalau di dalam DPR pasti yang di dalam itu pasti surat suara sah saja. Surat suara sah DPR yang sudah disampul dan disegel. Kemudian sampul yang tersegel surat suara tidak sah DPR. Kemudian sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai gitu kan. Sampul tersegel berisi surat suara yang dicoblos atau rusak keliru. Jadi ini untuk DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu hanya surat suara saja ya yang dimasukinnya itu. Jadi nanti surat suara DPR, DPD itu semuanya yang dimasukin itu hanya surat suara saja. Jadi kalau yang utama itu yang di kotak surat suara presiden itu yang utama teman-teman ya. Kalau yang untuk DPD RI atau DPR RI ini hanya surat suara saja. Contohnya nih di kotak suara DPR RI kan seperti ini, nanti yang dimasukin itu surat suara sah, tidak sah, yang tidak digunakan, dan yang keliru mencoblos. Karena apa? Karena semua C pemberitahuan, C daftar hadir itu sudah ada di dalam kotak surat suara presiden gitu ya. Nah ini silahkan teman-teman bisa diambil filenya, sudah saya berikan di deskripsi video. Ini juga ada videonya di panduan KPPS, teman-teman sudah lengkap. Ini buku saktinya gitu ya. Kalau teman-teman lupa, lihat lagi ke sini gitu. Apa nih yang dimasukin, yang dikembalikan gitu kan ke dalam kotak surat suara, kotak suara presiden dan wakil presiden. Itu teman-teman ya. Dan ini semuanya sudah lengkap sesuai dengan panduan KPPS dari KPU Pemilu 2024. Nah, teman-teman jadi kalau udah selesai upload semuanya sudah selesai ke aplikasi Rekap, jadi masukin lagi ke sini ya. Gitu. Dan yang terakhir dikembalikan itu udah ya, segini teman-teman. Sampai ke DPRD kabupaten itu sama semuanya. Cuman surat suara sah aja dan yang tidak sah gitu ya. Karena kan ini kotaknya besar, jadi yang penuh itu kayaknya di kotak surat suara presiden. Nah, di sini itu yang penuh teman-teman. Jadi silahkan teman-teman kalau lupa ini dipelajari. Sampulnya itu kayak berwarna coklat ya, kayak amplop buat lamar kerja gitu kayaknya sih. Nanti kan seperti itu, nanti akan ada segelnya itu kayak stiker teman-teman ya. Segelnya kayak stiker ditempelin itu satu-satu gitu ya. Jangan sampai ini kurang ya teman-teman, hati-hati ya. Makanya ketika kotak suara dibuka itu amankan dulu seperti segel, kemudian amplopnya gitu kan, diamankan di tempat yang aman supaya nanti teman-teman gak lupa lagi di mana nyimpannya gitu ya. Oke teman-teman, itu ada yang bertanya kan apa saja sih yang dikembalikan formulirnya, yaitu ya teman-teman sudah saya bahas semuanya. Semoga teman-teman paham sedikit ya, dan mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan tanggal 14 Februari sekitar 6 hari lagi kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesehatan buat teman-teman semuanya. Selamat bertugas teman-teman, selamat mempelajari juga. Ini masih ada waktu, kita bisa sharing-sharing. Saya juga nanti sebagai anggota KPPS Sirekap 1 juga. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran. Terima kasih teman-teman, selamat berlibur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.